Halo, apa kabar? Salam sehat, salam Immunars. Ini adalah materi singkat tentang apa itu before lift. Di antara kita tentunya masih ada dalam kondisi sakit. Bisa jadi kondisi sakit yang masih dalam penanganan medis dan dalam keadaan terbaring di rumah. Kadang muncul pertanyaan, sudah menjaga kesehatan dan pola sehat, tapi kenapa mudah terserang penyakit? Berbagai cara untuk mencoba menjaga kesehatan, bahkan ada yang mencoba untuk mengobati penyakit, namun tak kunjung sembuh dan sehat. Hari ini, manusia mengidap berbagai penyakit degeneratif di seluruh dunia yang menyebabkan kematian di usia muda. Berdasar data WHO, setiap tahunnya, penyakit jantung selalu berada pada nomor 1, dianggap sebagai the silent killer, lalu diikuti kanker, stroke, diabetes mellitus, dan infeksi paru. Ada pernyataan dari beberapa ahli bahwa hari ini lebih banyak manusia mati lebih awal dari usia sebenarnya adalah statement yang harus kita hadapi. Penyebab manusia jatuh sakit karena disebabkan sel di dalam tubuh manusia lebih banyak mati jika dibandingkan dengan kelahiran sel baru secara alami. Jadi, solusi dari penyakit degeneratif adalah regenerasi sel. Dalam tubuh manusia, terdapat miliaran bahkan triliunan sel yang membentuk organ tubuh kita. Katakan, dari ujung rambut hingga ujung kuku terbentuk dari sel. Dan semuanya memiliki batasan umur. Setiap organ tubuh manusia memiliki usia berbeda. Seperti sel kulit memiliki usia 21 hingga 28 hari, sel darah merah 120 hari, sel jantung 25 tahun, sel tulang 10 tahun, dan seterusnya. Artinya dalam satu hari akan terjadi kematian sel atau apoptosis jutaan hingga ratusan juta sel. Tentunya, kita harus bisa mengimbangi regenerasi sel di tubuh kita agar kerusakan sel dapat diatasi. Jumlah sel di tubuh kita ketika kita mengalami defisit sel, yakni dengan cara metode stem cell. Metode ini dapat dibagi menjadi 3, yakni dengan cara stem cell plasenta, yakni dengan cara mengambil stem cell dari plasenta bayi, lalu stem cell embrio dengan mengambil stem cell pada janin, dan stem cell bone marrow dengan mengambil sumsum tulang belakang. Stem cell adalah sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi tinggi untuk menjadi sel di tubuh kita. Stem cell manusia didapat ketika manusia lahir dan akan mengalami defisit ketika usia kita mencapai 25 tahun. Semakin sering kita menderita penyakit, membuat jumlah stem cell kita terus menurun. Stem cell embrio adalah sel punca yang berasal dari embrio manusia berusia 3-5 hari pada tahap blastokista. Sel ini bersifat pluripoten, yang berarti dapat berkembang menjadi jenis sel apapun di dalam tubuh, seperti sel saraf, otot, atau darah. Kemampuannya ini menjadikannya berpotensi besar untuk regenerasi jaringan dan organ, tetapi penggunaannya menimbulkan kontroversi etis dan medis karena embrio dihancurkan dalam proses pengambilannya. Stem sel tali pusar adalah sel punca yang ditemukan dalam darah tali pusat bayi, memiliki kemampuan luar biasa untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel tubuh lain. Sel punca ini sangat murni, memiliki potensi regeneratif tinggi, dan minim resiko penolakan imun jika digunakan untuk diri sendiri. Sumber daya ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit darah seperti leukemia dan berpotensi untuk penyakit lain seperti jantung, diabetes, serta penyakit saraf melalui transplantasi sel punca. Namun, belum semua penyakit dapat diobati dengan sel punca tali pusat, terutama penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik. Stem sel sumsum tulang adalah sel punca dewasa yang ditemukan di sumsum tulang yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel tubuh lain, seperti sel darah, tulang, tulang rawan, dan otot. Sel ini berfungsi memperbaiki jaringan yang rusak dan memproduksi sel darah baru, sehingga sangat penting untuk kesehatan tubuh. Namun, masalah biaya masih menjadi kendala bagi pasien yang mau melakukan terapi.
Setiap satu stem cell dihargai 1–1,5 juta per sel. Sepintas memang murah, tapi jumlah sel yang diberikan cukup besar dalam organ atau tubuh pasien, sehingga biaya yang dikeluarkan tak sedikit. Untuk sekali terapi, untuk sel yang diberikan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta sel. Namun, Dr. Kosviadi Irawan, SPPD Kohom, spesialis penyakit dalam di RSPP mengatakan, takaran sel punca yang diberikan tiap pasien berbeda tergantung jenis penyakitnya. Penyakit lupus misalnya diberikan sel punca 1–2 juta per kilogram berat badan pasien. Jika berat badan pasien 50 kg, maka dosis terendahnya adalah menyuntikkan 50 juta sel punca dan dosis maksimal sebesar 100 juta sel punca. Untuk itu, PT Belief Jaya Abadi hadir dengan memformulasi produk yang dapat meningkatkan jumlah stem sel manusia secara alami. Dengan penelitian dan referensi dari jurnal ilmiah, menjadikan produk untuk menambah jumlah stem cell ini lahir dan diberi nama Beforelief. Beforelief memiliki berbagai manfaat, di antaranya meningkatkan jumlah stem cell manusia, meningkatkan kinerja fungsi otak, mengaktifkan kolagen untuk mencegah gangguan pada kulit, mengaktifkan jalur NRF2 untuk mengaktifkan antioksidan alami manusia, mencegah penurunan imun, dan lain sebagainya. Memiliki 88 nutrisi, menjadikan Beforelief suplemen regenerasel termewah dan sangat mencukupi kebutuhan nutrisi kita. 5 kandungan utama, yakni dari soy oligopeptid, Apanizomenon flos aqua, brokoli sprout, moringa oleifera, dan buah persik. Inilah mengapa Beforelief juga menjadi produk vegan yang telah berlisensi. Dengan mengusung metode 4R, repair, regenerasi, rehabilitasi, dan rejuvenasi, dalam satu saset Beforelief menghasilkan 3 hingga 4 juta sel baru selama 48 jam pertama. Namun sekali lagi, bukan Beforelief yang melakukan 4R, melainkan stem cell kita sendiri. Dengan meningkatnya jumlah stem sel manusia, maka akan mudah melakukan 4R pada organ-organ yang alami kerusakan. Dan Beforelief juga sudah memiliki jurnal ilmiah, di mana penelitian bersama dengan universitas ternama di Indonesia dan ilmuwan Indonesia. Beforelief juga mendapatkan penghargaan sebagai produk suplemen terbaik Asia tahun 2024. Beberapa manfaat konsumsi Beforelief adalah dapat menetralkan tantrum bagi anak-anak berkebutuhan khusus, menurunkan hipertensi sehingga dapat mencegah terjadinya stroke iskemik, menetralkan kadar gula darah dalam tubuh, meningkatkan perasaan bahagia, membantu mengatasi kanker dan tumor, membantu program kehamilan, meningkatkan daya pikir, mencegah kepikunan dini, membantu memutasi penyakit genetik atau turunan, dan mengatasi insomnia, serta untuk membantu mengatasi autoimun. Rutin konsumsi Beforelief setiap hari 1 saset dapat meningkatkan jumlah imun kita. Untuk membantu proses 4R, disarankan untuk konsumsi 2–3 saset setiap hari. Nah, kita sudah mengupas tadi kulit luar dari Beforelief sehingga bisa nantinya dapat dimengerti bahwa Beforelief bukan obat, melainkan suplemen regenerasel yang aman dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga manula. Dan harapan kita akan banyak orang yang akan mengalami kesembuhan luar biasa. Salam sehat, salam Immuners.